Halo semuanya. Jadi seperti yang sudah kalian baca pada disclaimer sebelumnya, di sini aku cuma mau nge-share bahan bacaan UKM PPD yang setahu aku ya. Ini belum tentu yang paling update. Jadi jangan percaya 100% sama yang aku tulis di sini. Selamat belajar. Halo semuanya, kita lanjut ke part 3 ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang gangguan skizoafektif. Nah, sesuai namanya, skizoafektif berarti dia gabungan antara skizofrenia dengan gangguan afektif. Nah, dia khasnya itu adalah adanya waham, halusinasi, serta gangguan mood seperti bipolar dan munculnya itu harus dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam satu episode. Nah, untuk terapi daripada gangguan skizoafektif itu tergantung daripada tahap mana dia sekarang, seperti mirip dengan bipolar. Dia gejala sekarang itu seperti apa? Nah, untuk skizoafektif untuk yang manik, maka kita kasihnya adalah mood stabilizer dengan antipsikotik. Berarti mirip ya dengan bipolar yang tipe manik saat ini. Nah, tapi untuk depresinya berbeda dengan yang bipolar. Untuk depresi pada gangguan skizoafektif, maka kita kasih tambahan lagi selain mood stabilizer dan antidepresan, kita beri juga antipsikotiknya. Nah, ini untuk terapi daripada skizoafektif. Ini bisa dilihat untuk yang mau screenshot gangguan skizoafektif. Kita bahasnya singkat-singkat aja ya, karena biasanya yang ditanya itu cuman diagnosisnya atau terapinya, jadi nggak terlalu yang mendalam. Kita lanjut ke siklotimia. Nah, siklotimia ini bisa disering disebut dengan mood swing. Nah, siklotimia itu khasnya apa saja sih? Dia itu terdapat beberapa gejala hipomanik dalam beberapa periode. Nah, bedanya hipomanik dengan manik itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, hipomanik itu dia aktivitasnya tidak terganggu, berbeda dengan gangguan manik yang aktivitas itu sudah terganggu. Lalu dia juga ada beberapa periode gejala depresi, dan kata kunci dari siklotimia adalah dia durasi waktunya minimal 2 tahun. Nah, ini harus diingat. Kenapa? Karena nanti ada gejala hipomanik yang mirip bipolar, tapi dia sudah berlangsung selama 2 tahun. Nah, 2 tahunnya ini maka kita sebut sebagai siklotimia ataupun mood swing. Oke, ini kalau ada yang mau screenshot silahkan. Lalu kita lanjut ke kepribadian khas. Nah, gangguan kepribadian khas ini sebenarnya banyak, cuman kita di sini akan membahas yang sering-sering saja ya. Yang pertama ada gangguan kepribadian paranoid. Nah, sesuai namanya, maka paranoid ini orangnya cenderung lebih curiga dan pendendam terhadap orang lain. Nah, ini adalah gejala dari gangguan kepribadian paranoid. Selanjutnya ada skizoid. Nah, skizoid itu dia orangnya suka menyendiri, artinya dia memisahkan diri dengan lingkungannya. Lalu dia tidak bisa mengekspresikan rasa amarahnya ataupun rasa senangnya. Dan biasanya di soal juga disebut gairah seksualnya itu berkurang. Selanjutnya ada gangguan kepribadian skizotipal. Ini dia adalah orang-orang yang percaya takhayul. Artinya apa-apa, misalnya apapun yang terjadi di kehidupan dia tuh dia kaitkan dengan hal-hal yang takhayul. Apa karena ada jin atau ada apa gitu. Nah, ini adalah skizotipal. Selanjutnya ada gangguan kepribadian histrionik. Nah, histrionik itu sesuai namanya hister. Berarti dia lebay, dia suka membesar-besarkan masalah yang ada, histrionik. Dan dia itu biasanya orangnya suka menjadi pusat perhatian. Misalnya nanti di soal dibilang, dia tiap hari memakai make up yang berlebihan supaya orang melihat dirinya gitu. Nah, itu adalah perilaku histrionik. Selanjutnya ada gangguan kepribadian lainnya adalah dependen. Nah, dependen ini sesuai namanya, berarti dia bergantung kepada orang lain. Misal, mau kemana-mana dia harus ditemenin, mau ke WC dia harus ditemenin, mau ke keluar rumah dia harus ditemenin, karena dia dependen. Dia harus bergantung pada orang lain, ataupun dalam mengambil keputusan, dia menunggu keputusan dari orang lain supaya dia bisa juga ikut dengan orang tersebut. Nah, itu adalah kepribadian dependen. Lalu ada kepribadian anankastik atau nama lainnya itu perfeksionis. Nah, anankastik itu dia ya seperti orang perfeksionis biasanya, dia itu harus mencapai tujuannya sesuai dengan tujuan diri dia sendiri. Jadi, ketika dia dalam mengerjakan suatu proyek dalam kelompok, dia itu cenderung suka untuk menyuruh-nyuruh orang agar sesuai dengan keinginan dia, agar outcome-nya itu sesuai apa yang dia ingin, karena dia itu perfeksionis ataupun anankastik. Selanjutnya ada kepribadian borderline. Nah, borderline ini kepribadiannya nanti di dalam soal dibilang dia itu labil, galau, dan bisa saja dia itu suicidal. Artinya dia sudah ada memikirkan ataupun sudah ada usaha-usaha untuk melakukan bunuh diri. Dan yang kedelapan itu ada antisosial ataupun nama lainnya disosial. Nah, kata kunci dari antisosial ataupun disosial ini, dia suka melanggar aturan, di mana
aturan yang dimaksud di sini adalah nilai dan norma yang berlaku di lingkungan dia. Misalnya dia suka melanggar lampu lalu lintas, ataupun dia suka, misalnya kalau di kelas lagi jam belajar, dia suka untuk mengganggu kawan-kawannya, mengganggu gurunya. Nah, itu adalah sesuatu yang dilanggar dalam hal nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Dan dia itu juga suka cenderung menyalahkan orang lain terhadap tindakannya yang sebenarnya dia lakukan sendiri. Nah, ini adalah gangguan kepribadian khas yang sering ditanya di soal. Nah, sebenarnya kepribadian khas ini bukan gangguan jiwa, namun sebenarnya dalam diri kita masing-masing pun kita pasti memiliki sedikit persenan dari masing-masing daripada paranoid, skizoid, skizotipal, histrionik, dan itu tergantung daripada orangnya masing-masing. Ini kalau ada yang mau screenshot untuk gangguan kepribadian khas, kita lanjut ya. Untuk gangguan somatoform. Nah, gangguan somatoformnya kita bahas sedikit saja karena cuma paling ditanya diagnosisnya gitu. Yang pertama ada gangguan somatisasi. Nah, gangguan somatisasi itu dia pasiennya itu banyak keluhan. Misal pasien datang dengan keluhan pusing kepala, sakit perut, nyeri dada, sesak nafas. Nah, tapi ketika dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter, semua hasilnya pasti normal. Nah, itu adalah gangguan somatisasi. Lalu ada gangguan hipokondriasis. Nah, bedanya dengan somatisasi, hipokondriasis itu hanya satu keluhan. Misalnya, dia mengeluhkan sesak dada, terus nyeri dada, terus batuk berdarah. Nah, itu kan semua keluhan dari paru-paru yang mengindikasikan mungkin dia merasa dirinya itu terkena kanker paru-paru. Namun saat dilakukan pemeriksaan, hasilnya tetap normal. Nah, itu adalah gangguan hipokondriasis. Nah, kalau kedua gangguan ini tidak ada, maka kita akan memilih gangguan yang lebih besarnya lagi, itu adalah gangguan somatoform. Nah, itu biasanya sering di soal. Nggak ada pilihan gangguan somatisasi ataupun hipokondriasis, tapi gejala-gejalanya itu gejala somatisasi, maka kita pilihnya somatoform kalau nggak ada pilihan gangguan somatisasi. Nah, lalu ada juga ditanya di soal, ini yang mau screenshot ya, gangguan somatoform. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke delirium. Nah, di soal-soal pernah juga ditanya tentang delirium. Nah, ini aku masukin aja di psikiatri ya. Padahal sebenarnya delirium itu kan ada gangguan organik. Nah, kita bahas delirium itu apa sih sebenarnya? Nah, delirium itu dia ada disorientasi terhadap orang, tempat, dan waktu. Maksudnya, disorientasi orang seperti dia tidak mengenal orang tersebut atau dia mengira orang tersebut orang lain. Tempat, dia tidak bisa mengidentifikasikan tempat dan waktu saat dia berada sekarang. Misalnya dia di rumah sakit tapi dia ngiranya di sekolah. Nah, selanjutnya dia itu bisa ada halusinasi dan ilusi. Lalu yang ketiga itu yang paling wajib adalah dia harus ada gangguan organik. Nah, biasanya di soal itu pasiennya itu dibuat pemeriksaan fisiknya itu demam, suhunya di atas 37,5 derajat. Lalu ada imbalance elektrolit. Nah, ini biasa sering keluar di soal. Nah, terapinya itu tergantung. Misalnya kalau ditanya terapi akut ataupun terapi sementaranya ataupun terapi awal, maka kita berikan haloperidol per oral bisa, IM bisa, IV bisa. Bisa silakan dipilih tergantung pilihan jawabannya. Nah, tapi untuk terapi definitifnya, kalau ditanya terapi definitif, maka kita menjawab sesuai etiologinya. Misalnya, dia delirium karena demam. Demamnya tahu-tahu kenapa? Karena misalnya ada infeksi dalam tubuhnya. Maka kita obati infeksi dalam tubuhnya. Kalau imbalance elektrolit, maka kita perbaiki elektrolit di dalam tubuhnya gitu. Nah, itu adalah terapi definitif yang sesuai etiologi. Nah, ini kalau ada yang mau screenshot tentang delirium. Kita lanjut. Gangguan disosiatif. Nah, gangguan disosiatif itu ada banyak sih. Ada berapa nih ya? Aku catat ada 4. Nah, yang pertama adalah amnesia disosiatif. Nah, amnesia disosiatif itu adalah hilangnya ingatan kejadian yang baru terjadi. Nah, terus, amnesia disosiatif itu bukan karena gangguan organik ataupun toksik. Jadi dia tidak ada penyakit tertentu. Dia murni hanya hilang ingatan kejadian yang baru terjadi. Itu adalah amnesia disosiatif. Nah, lalu yang paling sering ditanya di soal itu adalah yang fugu disosiatif. Nah, fugu disosiatif itu artinya apa? Dia gejalanya itu biasanya pasien dibilang ketika sering melakukan perjalanan ke daerah lain ataupun ke luar kota. Nah, ketika dia sudah di luar kota tersebut, dia akan mengganti identitasnya, artinya dia bukan lagi dirinya yang di kota A. Misalnya dia dari kota A ke kota B. Antara nama dia di kota A dengan kota B dia berbeda. Misal kota A dia identitasnya sebagai Andi. Ketika dia pindah ke kota B, dia
berganti identitas menjadi misalnya siapa Fahrul gitu. Nah, ini adalah fugu disosiatif. Namun dia masih bisa urus diri sendiri. Nah, ini adalah fugu disosiatif. Biasanya ditanya diagnosisnya aja sih. Lalu yang ketiga ada gangguan konversi, nama lainnya stupor disosiatif atau histeria konversi. Nah, ini syaratnya harus tidak ada gangguan mental organik yang pertama. Yang kedua, gejalanya adalah dia hilangnya fungsi tubuh akibat kejadian yang stressful. Stressful ini tergantung soalnya. Misalnya biasa sering disebut misal dia habis dipecat atau dia habis dimarahi orang tuanya. Nah, ketika dia mengalami kejadian stressful tersebut, dia akan menunjukkan gejala misalnya lumpuh kakinya tiba-tiba atau hilang pendengarannya atau hilang rasa penciumannya. Nah, sebenarnya hilangnya itu adalah gangguan daripada gangguan konversi dia. Padahal sebenarnya kalau kita periksa secara organik, misal nih gangguan penciuman ataupun gangguan pendengaran, pas kita periksa sarafnya itu sarafnya normal-normal aja, namun si pasien tersebut merasa bahwa dia sudah kehilangan fungsi tubuh tersebut. Nah, ini kenapa? Karena kejadian stressful tadi. Nah, ini adalah gejala daripada gangguan konversi. Kita lanjut untuk transdisosiatif. Nah, transdisosiatif yang pertama khasnya itu dia bukan gangguan mental organik, pasti. Yang kedua, dia itu hilangnya identitas diri, sehingga dia seperti merasa dikuasai oleh hal gaib atau nama lainnya kesurupan. Nah, jadi kalau di soal-soal misalnya ada dibilang dia lagi upacara, habis itu dia pingsan, tiba-tiba dia teriak-teriak dengan suara seperti bapak-bapak. Nah, itu adalah gejala-gejala daripada transdisosiatif atau yang kita sering sebut dengan kesurupan. Nah, itu adalah untuk transdisosiatif. Jadi, ini adalah gangguan disosiatif yang sering ditanya di soal. Ada 4. Untuk yang lebihnya sebenarnya ada lagi, tapi 4 ini yang paling sering ditanya di soal UKM PPD. Ini silahkan kalau ada yang mau screenshot. Kita lanjut ke Tourette Syndrome. Nah, sesuai namanya, sindrom berarti kumpulan dari gejala. Nah, Tourette Syndrome ini sebenarnya ada dibagi 2, ada tik motorik dan tik vokalis. Nah, kita bahas yang tik motorik terlebih dahulu ya. Nah, tik motorik itu artinya dia pasiennya itu suka mengulang-ulang gerakan. Nah, ada dibagi 2 lagi, ada yang simple dan kompleks. Yang simple, dia hanya melibatkan satu gerakan ataupun satu otot. Misalnya apakah otot tangan saja atau otot wajah saja. Nah, itu hanya satu gerakan ataupun satu otot. Itu yang simple tik motorik. Sedangkan yang kompleks, dia itu banyak kelompok ototnya. Jadi misalnya dia bisa gabungan antara mata, wajah, tangan, kaki, dan itu macam-macam. Itu adalah yang tik motorik kompleks. Nah, selanjutnya untuk kita pindah ke tik vokalis. Vokalis sesuai namanya, berarti dia suka mengulang perkataan. Ada 2 juga, ada yang simple dan kompleks. Yang simple artinya dia tidak bermakna. Apa yang dia katakan itu tidak bermakna. Sedangkan yang kompleks ada maknanya. Nah, ada banyak jenisnya. Yang pertama ada coprolalia, artinya dia suka mengulang kata-kata kasar. Lalu ada ekolalia. Ekolalia artinya dia suka mengulang perkataan orang lain. Nah, eko. Nah, selanjutnya ada palilalia itu mengulang perkataan sendiri. Nah, itu adalah jenis-jenis daripada yang tik vokalis kompleks. Nah, untuk terapi daripada gangguan tik ini sendiri ataupun Tourette Syndrome yaitu adalah terapinya risperidon. Nah, tapi ada juga pernah keluar soal dia itu khas tik facialis, artinya hanya di wajah saja, dia ada berkedut-kedut di otot-otot wajahnya. Nah, pilihan terapinya itu bisa juga dikasih CBZ untuk yang tik facialis. Oke. Nah, kan tadi saya sudah bilang Tourette Syndrome itu adalah kumpulan gejala. Nah, kita bisa mendiagnosis pasien itu Tourette Syndrome jika pertama minimal gejalanya itu lebih dari sama dengan 1 tahun. Oke. Kedua, dia itu harus ada gabungan antara tik motorik dengan tik vokalis. Artinya jika cuma satu misalnya pasiennya cuma menunjukkan gejala tik motorik, maka diagnosisnya adalah tik motorik bukan Tourette Syndrome. Nah, seperti itu juga dengan tik vokalis. Jadi, kalau sudah ada gabungan, maka kita bisa bilang itu adalah Tourette Syndrome. Lalu dia usianya itu biasanya kurang dari 18 tahun, dan tidak ada penggunaan obat ataupun kelainan medis. Nah, kenapa kita perlu tahu syarat-syarat dari Tourette Syndrome ini? Karena ada DD-nya yang lain yaitu profesional atau transient tic disorder. Nah, di mana profesional ataupun transient
tic disorder ini, yaitu gejalanya kurang dari 1 tahun, baik single ataupun multiple. Nah, jadi kalau misalnya ada gejala tic motorik ditambah tic vokalis, namun dia masih kurang dari 1 tahun, maka kita sebutnya sebagai transient tic disorder, bukan sebagai Tourette syndrome. Nah, ini juga pernah keluar soalnya. Oke, ini kalau ada yang mau screenshot tentang gangguan Tourette syndrome. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke gangguan jiwa postpartum. Nah, ini sering banget ditanya. Yang pertama itu adalah baby blue syndrome. Nah, baby blue syndrome itu kita ingatnya aja waktunya wajib kurang dari 2 minggu. Nah, itu adalah baby blue syndrome, wajib muncul kurang dari 2 minggu postpartum. Nah, gejalanya itu mirip depresi dan biasanya di soal dia itu masih ingin mengurus bayinya walaupun dia merasa dia kurang sebagai ibu. Biasa di soalnya ya, dia merasa kurang menjadi ibu yang baik, dia merasa kurang bahwa memiliki anaknya itu adalah keputusan yang buruk. Nah, itu salah satu gejala daripada si baby blue syndrome. Namun dia masih ingin mengurus bayinya dan dia harus kurang dari 2 minggu. Nah, yang kedua ada depresi postpartum. Nah, depresi postpartum itu wajib minimal lebih dari sama dengan 2 minggu. Nah, beda ya dengan baby blue syndrome tadi. Kalau baby blue syndrome kurang dari 2 minggu, depresi postpartum itu kalau sudah 2 minggu saja gejala mirip depresinya, maka kita sebut sebagai depresi postpartum, bukan sebagai baby blue syndrome. Nah, kenapa? Karena baby blue syndrome itu biasanya kalau di atas 2 minggu itu dia sudah ngilang, sedangkan depresi ini masih bisa bertahan. Nah, depresi postpartum itu khasnya adalah dia sudah tidak mau mengurus bayinya. Nah, jadi kalau di soal sudah dibilang dia tidak ingin mengurus bayinya dan gejalanya itu sudah minimal 2 minggu, maka kita menjawabnya sebagai depresi postpartum. Nah, biasanya ini 2 hal yang sering dibandingkan, baby blue syndrome dengan depresi postpartum. Nah, lalu ada 2 penyakit lainnya yang mirip, namun yang berbeda hanya waktunya saja, yaitu adalah psikosis postpartum dengan skizofrenia postpartum. Nah, bedanya psikosis postpartum itu dia wajib kurang dari 4 minggu. Artinya selama itu dia ada muncul gejala-gejala psikosis, ada waham, ada halusinasi. Nah, bedanya dengan skizofrenia itu ya munculnya minimal lebih dari sama dengan 4 minggu. Nah, beda ya. Kalau sudah dia 4 minggu, maka dia sudah bisa kita sebut sebagai skizofrenia postpartum. Gejalanya itu yang tadi saya bilang ada muncul gejala psikotik. Nah, biasanya itu di soal dibilang bahwa pasiennya itu ingin membunuh bayinya karena dia menganggap bayinya itu jelmaan setan ataupun jelmaan hantu, jin, dan lain-lain. Nah, itu adalah bentuk daripada halusinasi ataupun waham si ibu ini yang salah. Sehingga itu kita masuk sebagai gejala psikotik. Nah, terapinya adalah yang pertama, kalau ada di pilihan pisahkan ibu dengan bayi, maka itu yang kita pilih. Karena itu adalah terapi utama daripada psikotik dan juga skizofrenia postpartum. Nah, yang kedua tentunya karena dia memiliki gejala psikotik, maka kita berikan antipsikotik. Oke, antipsikotiknya terserah, bisa haloperidol, bisa yang tipikal. Biasanya sih yang dikasih tipikal yang haloperidol ya. Ataupun clozapine. Nah, ini untuk gangguan jiwa postpartum. Silakan jika ingin ada yang di screenshot. Oke, sekian untuk psikiatri part 3-nya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas pulmonologi di part-part selanjutnya. Terima kasih.